لنا واشفع الكافي اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Husna yang saya muliakan, khususnya ketuanya Bapak Haji Sugeng Hartoyo dan juga para pengurus, diantaranya Bapak Haji Suatmo dan juga para tokoh masyarakat yang hadir dan remaja sekalian serta ibu-ibu. Syukur alhamdulillah malam minggu ini ya, walaupun di malam minggu, namun tetap kita hadir berkumpul untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu menuntut ilmu, mempelajari agama. Mudah-mudahan kehadiran ini Allah berkenan melimpahkan limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga kelak nanti dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 539. Hadis nomor 13. Ya, yang saya tandai nomor 13 ini. Ya, ini saudara-saudara hadis nomor 13 ini hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya, seperti hadis nomor 12 menerangkan tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tukang ibadah, dan keutamaan mencari atau menuntut ilmu ya, dibandingkan usaha dan ibadah yang lain. Karena ilmu ini manfaatnya melebar, menjalar, buat diri seseorang yang menuntut ilmu, juga buat orang lain. Begitu. Karena juga ilmu itu penerang, menerangi seseorang sehingga dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi enggak gelap keadaannya, lantaran dia punya ilmu. Dan ilmu ini juga membuat ibadahnya makin bagus, makin bermutu dan berkualitas. Ilmu ini juga membuat seseorang jadi dinasehati oleh ilmunya sendiri. Ya, seseorang ketika error istilahnya ya, terpengaruh dengan kawan atau hawa nafsu atau bisikan setan, nanti dia bisa sadar bila mana ada ilmunya. Ilmu itu memberi nasihat. Ilmu itu membuat orang menjadi sadar dari perbuatan buruk. Ya. Itulah manfaat-manfaat ilmu agama. Maka dari itu ilmu agama itu sesuatu yang utama, sesuatu yang punya nilai. Ya. Maka disebutlah keutamaan menuntut ilmu. Nah, ini salah satu hadisnya nih di nomor 13 halaman 539, yaitu wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima sana'a wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma'i wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhazahu akhadha bihadzin wafir. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, ketika dia di masjid ada pengajian diikut serta, apalagi memang dia sengaja datang dari rumah, anggaplah nggak ada kesengajaan, dia niatnya mau sholat jamaah, tahu habis sholat jamaah ada pengajian diikut serta. Nah ini juga termasuk menempuh jalan untuk mencari ilmu, walaupun nggak perlu jalan lagi, dia sudah berada di masjid. Yang penting orang yang menuntut ilmu, begitu ya singkatnya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke sorga. Ini janji Nabi Muhammad SAW. Yang menuntut ilmu, yang menempuh cara supaya dapat ilmu, nanti untuk ke sorganya Allah mudahkan. Ini para ulama mencari-cari ini bagaimana gambarannya, kok dengan sebab ilmu itu jalan menuju ke sorga jadi makin mudah. Ada beberapa alasan secara akal ya. Yang pertama, dengan dia punya ilmu ya, dia kan banyak tahu mana yang boleh, mana yang tidak ya, sehingga dia mengerjakan yang boleh. Dia banyak tahu tentang ibadah-ibadah, cara-cara ibadah, bermutunya begitu, sehingga dikerjakan dengan baik, maka pahalanya makin besar. Ketika pahalanya banyak, ya mudah sekali dia untuk masuk ke sorga. Ini namanya dimudahkan. Ya, jadi dimudahkan orang yang nuntut ilmu masuk ke sorga, karena dengan ilmu itu orang jadi banyak tahu apa yang dibolehkan atau yang tidak. Orang jadi punya kontrol. Ya, jadi dia punya rem, ada remnya itu ilmu. Ya. Nah, ini kan membuat seseorang jadi baik. Berarti untuk ke surga jadi makin mudah. Ada lagi alasan yang lain katanya. Orang yang nuntut ilmu jadi mudah ke surga karena waktu nuntut ilmu capek, ya, penat pikiran, ya, duduk berlama-lama misalnya, agak beda begitu. Ya. Jadi tantangannya itu berat. Karena dulu dia udah merasa berat menuntut ilmu, maka nanti di akhirat Allah nggak buat berat lagi. Dimudahkan jalan ke sorga. Nah itulah ya, yang disebut barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke sorga. Ya. Kemudian lanjutannya nih, dan sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya kepada para pencari ilmu sebagai keredoan terhadap apa yang ia perbuat. Jadi sampai-sampai malaikat pun merasa senang dengan orang-orang yang kumpul menuntut ilmu. Digambarkan mereka itu yaitu menaungi orang yang menuntut ilmu dengan sayapnya untuk mengungkapkan rasa cintanya dan senangnya nih malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Ya, karena memang kan malaikat itu ya, diciptakan oleh Allah untuk ibadah lah, senang dengan ibadah. Menuntut ilmu ibadah yang paling tinggi, sebetulnya begitu. Ibadah yang paling berkelas dan yang paling tinggi tidak lain menuntut ilmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan afdol yang perbuatan yang paling afdol setelah yang wajib tidak lain menuntut ilmu. Ya. Istilahnya ibadah sunat masih di bawah, lebih tinggi menuntut ilmu begitu. Nah untuk itulah para malaikat senang kepada mereka, maka digambarkan mereka membentangkan sayapnya kepada para pencari ilmu sebagai keredoan terhadap apa yang ia perbuat. Ini yang disebut hadisnya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima sona. Kemudian arti selanjutnya, dan sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan di laut pun akan memintakan ampun bagi seorang yang berilmu. Ya, hadisnya wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Yang artinya dan sesungguhnya penghuni langit. Siapa penghuni langit? Di antaranya para malaikat. Penghuni langit.
Ya, dan bumi, penghuni bumi banyak sekali ini. Ya, termasuk hewan-hewan, hewan di darat, hewan di laut, begitu. Hewan di udara, begitu. Nah, semua hewan-hewan ini mendoakan. Sampai ikan-ikan di laut pun, itu jumlah ikan nampaknya mungkin lebih banyak dari jumlah manusia. Ya. Sampai-sampai ikan-ikan di laut pun akan memintakan ampun bagi seorang yang berilmu. Orang dikatakan berilmu setelah dia menuntut ilmu. Ataupun dia masih sedang menuntut ilmu, udah dikatakan berilmu dengan ilmu yang udah dia dapat dari kemarin-kemarin. Jadi begitulah saudara-saudara, terhormat sekali orang yang nuntut ilmu. Tapi kan manusia banyak nggak tahu, maka tuh majlis ilmu sepi aja terus. Mau dibilang apa? Jadi manusia belum mengerti hal ini. Padahal coba aja lihat pikiran itu, apa tentang orang yang nuntut ilmu, tinggi sekali kedudukannya. Hewan-hewan mendoakan. Kemudian nih lagi nih, dan keutamaan seseorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Orang tuh habis ibadah yang wajib, dia ibadah yang sunat, tambah lagi. Itu ahli ibadah. Kalau orang yang berilmu, habis ibadah yang wajib, nggak ngerjain yang sunat. Dia mungkin belajar, mengajar, begitu. Ya. Jadi dia lebih doyong kepada ilmu. Nah di sini Nabi bandingkan di sini nih, dan keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, bagaikan keutamaan bulan purnama dibandingkan semua bintang-bintang. Kita tahu ya, di langit ada bulan dan ketika purnama terang sekali. Ketika terang, bintang-bintang nggak kelihatan. Bintang akan kelihatan kelap-kelip kalau nggak ada bulan, kalau gelap di atas. Tapi kalau ada rembulan, bulan purnama, bintang nggak kelihatan. Nah, bulan itulah orang yang berilmu. Bintang-bintang yang nggak kelihatan itulah orang yang ahli ibadah. Ini juga gambaran. Ya, mulianya orang yang berilmu dengan sebab dia menuntut ilmu. Jadi seseorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, bagaikan keutamaan bulan purnama dibandingkan semua bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Yang betul mungkin nih ahli waris para nabi. Jadi Nabi sudah selesai. Ketika beliau meninggal, nggak ada Nabi lagi. Tapi ada penerusnya. Itulah ahli warisnya. Siapa dia? Para orang yang berilmu. Dulu Nabi Muhammad berdakwah. Nah, ketika beliau sudah nggak ada, digantikan oleh orang-orang yang berilmu. Ya, menyampaikan firman-firman Allah. Menyampaikan pesan-pesan Nabi. Ya. Jadi ulama disebut ahli waris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan apalagi tidak juga dirham, uang emas, uang perak, nggak ada tuh para nabi ketika meninggal. Nabi Muhammad ketika meninggal nggak ada apa-apa. Ya, padahal beliau kalau ingin hidup mewah bisa aja, tapi beliau nggak mau. Bahkan beliau sederhana sekali katanya. Ya, jadi kadang-kadang ya 2 hari kenyang, 1 hari lapar. Dalam 1 minggu 7 hari nggak pernah kenyang terus begitu. Kalau kita 7 hari seminggu kenyang terus, nggak ada yang nggak kenyang. Ya, melimpah. Zaman Nabi sederhana sekali. Ya. Jadi emang beliau begitu yang maunya. Beliau memang maunya hidup sederhana. Nah ini ada nih, ya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Inilah warisan para nabi. Warisan para nabi adalah ilmu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Warisannya bukan harta, uang dinar, uang dirham, uang dolar, uang rupiah, tapi warisannya ilmu.
Maka para ulama disebut ahli waris yang menerima ilmu tersebut. Ya. Jadi sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu, mengambil warisan tersebut, berarti ia telah mendapatkan bagian yang banyak, mendapat keuntungan yang besar. Karena itu warisan nabi, nggak main-main itu. Ya. Maka supaya jadi ahli waris nabi gampang. Caranya ya nuntut ilmu terus. Ya, menuntut ilmu terus sampai kita wafat. Ya, istilahnya nuntut ilmu lintas umur, berapapun umur kita. Kecuali ketika udah meninggal baru berhenti. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai masuk ke liang kubur. Ya. Nah kalau ada orang menuntut ilmu terus sampai mati, seenggak-enggaknya dia punya ilmu lah. Berarti dia telah mendapat bagian warisan Nabi Muhammad SAW. Ketika dapat warisan Nabi, dia mendapat keuntungan yang besar. Ya. Ilmu itu membawa kebaikan, untungnya nanti minimal di akhirat. Ya. Begitu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pelajaran hadis. 1. Anjuran untuk memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu kan mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Nabi, mulia di hadapan para malaikat, bahkan mulia di hadapan hewan-hewan dan makhluk-makhluk Allah. Maka mereka mendoakan. Maka untuk itulah katanya anjuran untuk memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Serta bertawadu, merendah diri kepada mereka. Kita merendah diri kepada orang yang berilmu. Dan rela atas amal yang mereka lakukan, kemudian mendoakan dan memintakan ampun. Artinya kita redok dengan mereka dan kita mohonkan ampun buat mereka. Inilah gambaran dan bentuk-bentuk memuliakan orang yang berilmu. Mendoakan mereka, memintakan ampun buat mereka. Kan tetap saja yang namanya manusia punya kesalahan. Ya wajarlah banyak orang memohon ampun buat orang alim. Ya, begitulah tata keramanya. Ya. Karena kan tadi dibilang ikan aja minta ampun buat orang alim. Ikan di laut katanya. Jadi orang yang beriman sepertinya ya lebih menyadari memintakan ampun kepada Allah buat orang yang berilmu. Nomor 2, keutamaan ilmu adalah bagaikan cahaya. Ilmu itu penerang cahaya. Cahaya itu kan menyinari ketika gelap. Jadi orang gak kesandung, gak terperosok, gak kecebur. Karena ada cahaya. Begitu juga ilmu. Gara-gara ada ilmu, orang gak terperosok ke dalam yang haram. Gak tersandung ke dalam perbuatan buruk. Karena ilmunya itu selalu mengingatkan dia. Keutamaan ilmu adalah bagaikan cahaya yang menyinari jalan manusia menuju kebaikan dan kebenaran. Nomor 3, ilmu merupakan harta atau kekayaan yang paling agung yang harus dihormati. Ilmu ini melebihi kekayaan, gitu ya. Dikatakan ilmu merupakan harta atau kekayaan yang paling agung yang harus dihormati dan dihargai oleh orang yang telah memperolehnya. Ya, jadi orang yang telah memperoleh ilmu dihargai, dimuliakan oleh Allah, Rasulnya dan hewan-hewan. Itulah keistimewaan orang yang berilmu. Ya. Dengan ilmu itu, ya dia jadi mengerti, dia banyak tahu dan dia bagaikan diterangi oleh ilmunya. Ya. Ada ini perkataan Imam Ali, ya, orang punya ilmu, ilmu menjaga dia. Orang punya harta, orang menjaga harta. Berlawanan. Saya punya harta di rumah banyak,
Saya jaga, kalau nggak jaga orang ambilin. Tapi saya punya ilmu, saya nggak jaga ilmu, ilmu jaga saya. Artinya bagaimana? Ilmu itu akan menasehati kita, menasehati saya. Jangan berbuat itu nggak boleh. Jangan berbuat ini dilarang. Gitu. Itu bedanya katanya. Kalau harta kita yang memelihara dia, kalau ilmu pelihara kita. Memberi nasihat, menerangi, gitu. Nomor 5, menghina dan merendahkan atau menyakiti ulama adalah perbuatan fasik dan sesat, sebab merekalah pembawa warisan kenabian. Begitu mulianya para ulama. Kemudian hadis ke-14. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw 'amin sami'in rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah akan membaguskan seseorang yang mendengarkan perkataan kami dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Maksudnya ini, ya, orang yang mendengar hadis Nabi menyampaikan kepada orang yang tidak dengar, dan terus begitu berantai. Ya, jadi yang lebih-lebih nih para sahabat Nabi yang langsung mendengar sabda-sabda Nabi, dia menyampaikan kepada bawahannya yang disebut tabi'in, begitu. Nah, ini dia didoakan oleh Nabi ini. Mudah-mudahan Allah baguskan ya seseorang yang mendengarkan perkataan kami, mendengarkan perkataan sabda Nabi dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Dia waktu menyampaikannya dia nggak korupsi. Artinya nggak dikurangin tuh omongan atau ditambahin, gitu. Ada istilah kalau omongan orang kurang orang tambahin, kalau duit disuruh sampein dikurangin, ya. Gitu. Jadi dia mendengar sabda Nabi disampaikan apa adanya, karena dia beramanat, bersifat amanat. Ya. Nah itu yang menyampaikan didoakan oleh Nabi. Ya, mudah-mudahan Allah baguskan dia karena mendengar sabda Nabi kemudian menyampaikan apa adanya. Jadi hadis itu turun temurun dari Nabi. Nabi sampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'in, sampai perawi-perawi hadis nih, sampai ke Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Mereka tulis di dalam buku. Mereka bukukan. Setelah mereka bukukan, itu pun disampaikan lagi kepada yang bawahan. Terus sampai ke bawah, sampai hari kiamat. Nah ini yang menyampaikan, Nabi doakan, mudah-mudahan Allah baguskan terus dia. Ini dia sabda Nabi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah akan membaguskan seseorang yang mendengarkan perkataan kami dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Kemudian, nah ini Nabi memuji juga orang yang enggak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengar dari orang-orang yang mendengar dari Nabi. Dan betapa banyak orang yang telah disampaikan kepadanya suatu kabar lebih mengerti dan paham, lebih mengerti dan lebih paham daripada orang yang mendengarnya langsung. Maksudnya begini, misalnya ada sahabat Nabi mendengarkan hadis Nabi, ya, di kepahamannya sederhana aja begitu. Kemudian ini hadis disampaikan oleh sahabat Nabi, diterima oleh tabi'in. Tahu-tahu tabi'in lebih paham dia terhadap hadis tersebut. Maksudnya, kesimpulannya ini itu dia lebih paham. Nah ini Nabi puji ini. Jadi untuk itulah katanya tetap hadis itu disampaikan kepada bawahan. Boleh jadi yang enggak mendengar langsung dari Nabi, mereka lebih paham. Mereka lebih mengerti. Jadi memang pemahaman itu beda-beda.
Kadang-kadang yang mendengar langsung dari Nabi, ya kepahamannya sederhana aja begitu. Tapi yang tidak langsung dapat dari sahabat, kepahamannya begitu dalam. Ya, karena Allah berikan ya, otak yang cemerlang kali, begitu. Yang penting Nabi suruh sampaikan begitu. Sampaikan apa adanya. Bisa jadi yang disampaikan orang tersebut lebih paham ketimbang yang menyampaikan. Ya, hebat sekali itu. Ya, karena ini agama demikian. Kemudian dikatakan lagi, dan betapa banyak orang yang telah disampaikan kepadanya suatu kabar lebih mengerti dan paham daripada orang yang mendengarnya langsung. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata, hadis ini hasan. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Keutamaan ilmu dan anjuran untuk menuntut ilmu. Jadi sahabat Nabi menuntut ilmu dari Nabi. Begitu. Itu dia mendengar, kan jendela ilmu melalui dengar, melalui melihat, melalui membaca, melalui bertanya. Itu jendela ilmu istilah saya. Ilmu masuk melalui jendela itu. Ya. Jadi mendengar itu disuruh. Jadi tadi kan mendengar hadis Nabi, dia menuntut ilmu. Setelah dia menuntut ilmu dapat disampaikan kepada orang yang enggak mendengar langsung kepada Nabi. Nabi puji tuh orang yang enggak langsung mendengar dari Nabi. Jangan-jangan mereka lebih pintar, lebih paham. Nah ini katanya menunjukkan disuruh menuntut ilmu. Ilmu itu disampaikan. Nanti yang mendengar sampaikan lagi. Udah nerima sampaikan lagi. Terus berantai, turun-temurun. Supaya agama ini tetap tegak. Agama akan hidup dengan ilmu. Tanpa ilmu agama bisa lenyap. Hanya tinggal nama doang. Begitu. Maka disuruhlah, didoronglah menuntut ilmu. Keutamaan ilmu dan anjuran untuk menuntut ilmu. Nomor 2, memegang amanah untuk mengajarkan ilmu serta berhati-hati dalam menjaga dan memahaminya. Jadi ilmu agama ini amanat. Dia nggak boleh sembarangan memahaminya. Ya, kalau sembarangan memahaminya nanti error kata orang sekarang. Salah paham, ketika salah paham ya jadi kacau. Ya, jadi ini agama dipahami harus baik-baik, harus benar-benar dan harus hati-hati. Ya, enggak sembarangan. Ya, karena rusaknya pemahaman terhadap agama ini berakibat buruk. Ya, berakibat buruk begitu. Mungkin terjadinya seperti bom bunuh diri di Indonesia. Kepahamannya beda dalam memahami agama. Ya. Itu kasihan ya. Jadi memegang amanah untuk mengajarkan ilmu serta berhati-hati dalam menjaga dan memahaminya. Jadi seorang guru harus bersifat amanat. Ilmu disampaikan dengan benar. Jangan diselewengkan pemahamannya. Bisa jadi pemahamannya beda demi kepentingan, kan begitu. Ada istilah demi kepentingan politik misalnya. Ya. Jadi agama dipahami jadi menceng, jadi bengkok sesuai dengan keinginannya. Itu bisa aja. Maka dilarang. Ini ilmu amanat. Yang namanya amanat dijaga baik-baik dan disampaikan hati-hati. Baik, satu hadis lagi. Iya, banyak sih. Satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah. Berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan diikat pada mulutnya dengan tali dari api neraka di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu nggak boleh disimpan, ilmu itu nggak boleh dipelitin, ilmu itu sampaikan begitu. Itu agama Islam punya pendirian, ilmu disebarkan.
Ya, maka didorong yang punya ilmu untuk menyebarkan, didorong orang yang mau belajar menuntut ilmu. Klop lah dua-duanya. Jadi memang Islam berkembang dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, Islam akan runtuh. Ilmu agama khususnya. Ya. Jadi di sini barang siapa ditanya tentang ilmu, ya, ditanya tentang hukum, ditanya tentang sesuatu, sedangkan dia paham, sedangkan dia tahu jawabannya, nggak mau jawab. Nanti di hari kiamat mulutnya ini dikasih tom. Ada tuh kuda ya, ketika dia mau pergi diajak itu sama majikannya kan ada lesnya itu ada besi tuh di mulut. Itu yang namanya lijam dalam bahasa hadis tadi itu, uljima. Maka nanti diumpamakan orang yang nggak mau menjawab pertanyaan padahal dia bisa, kecuali dia nggak bisa apa-apa, dia tahu, tapi apa jual mahal atau bagaimana dia nggak mau jawab. Nanti mulutnya dikasih api neraka, seperti kuda dimasukin besi itu ke dalam mulutnya. Di sini dibilang maka ia akan diikat pada mulutnya dengan tali. Ya terserahlah, itu masih benar juga lah. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan. Jadi pelajaran hadis, kewajiban menyampaikan atau mengamalkan ilmu jika kondisi menentukan. Ya, sampaikan ilmu. Ya. Memang kalau seorang guru dia bisa menyampaikan ilmu kalau diminta. Ini lagi. Kalau nggak ada yang minta, nggak ada yang nanya, dia punya ilmu ya nggak apa-apa. Ini dia diminta, Bapak Ustadz mohon ngajar anak-anak kami begitu. Wah dia nggak mau begitu. Padahal dia bisa. Dosa itu dia. Nanti mulutnya dimasukin tom besi yang biasa dimasukkan ke mulut kuda itu. Ya, cuman besinya terbuat dari api begitu. Dulu dia pelit dengan ilmu. Dia mampu menyampaikan, tapi ketika diminta dia nggak mau. Ya. Jadi kewajiban menyampaikan atau mengamalkan ilmu jika kondisi menentukan. Nah bagi guru, bagi orang yang berilmu, ketika diminta, kalau nggak diminta ya apa-apa buat. Kadang-kadang ada orang berilmu tapi nggak diminta ngajar, ya udah, ilmu buat dirinya aja, begitu. Khususnya yang berkaitan dengan urusan agama. Kalau urusan agama ini semuanya mesti tahu. Yang kaya, yang miskin harus mengerti, begitu. Maka dilarang dia jual mahal kasarnya, dilarang dia menyembunyikan ilmu. Karena ini ilmu harus diketahui juga, bukan oleh orang kaya juga orang miskin. Maka yang menahan-nahan ilmu, itu dihukum nanti. Jadi kewajiban menyampaikan atau mengamalkan ilmu jika kondisi menentukan, khususnya yang berkaitan dengan urusan agama. 2, menyembunyikan ilmu termasuk dosa besar. Ini dikatakan menyembunyikan kalau diminta, dia nggak mau. Kalau ditanya, dia nggak mau jawab. Kalau nggak ada yang minta, nggak ada yang nanya, nggak dosa dia. Walaupun dia banyak ilmunya, begitu. Ya. Dia hanya ilmu buat dirinya aja. Lantaran masyarakat nggak memintanya. Ya, lantaran masyarakat tidak memintanya. Menyembunyikan ilmu termasuk dosa besar dan pasti akan mendapatkan ancaman yang keras dan siksaan yang pedih. Nggak boleh menyembunyikan ilmu. Sampaikan. Ada istilah balighu anni walau ayah. Sampaikan dari saya, kata Nabi, walaupun 1 ayat. Yang mengerti, yang paham, sampaikan kepada orang lain. Kalau memang mereka memintanya, kalau nggak ada yang minta, ya nggak dosa lah. Yang penting buat dirinya dimengerti agama. Baiklah saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita sekalian.